تسويق القول وأسف الذكر والفريقين والكلوة عجبي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموات والمكاذبين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بما تقول به سواك من تقول الحادث العابد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله يوصل الثواب إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah wal ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, setelah beberapa bulan kita libur, ya, pada pagi hari ini kita akan memulai kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang biasa kita baca setiap hari Sabtu pagi selepas sholat subuh. Mudah-mudahan ya taklim kita yang biasa kita adakan ini, ya, Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah memberikan motivasi kepada kita untuk kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, baik itu dengan kita menghadiri majelis-majelis taklim yang diadakan di Masjid Undal Islam ataupun di masjid-masjid lain. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada babu fi al-mujahadah. Ya, bab yang menjelaskan tentang dianjurkannya atau diperintahkannya kita untuk bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang kedua, ya, dari babu al-mujahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis ats-tsani an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahu al-Bukhari. Pada hadis yang kedua ini akan menjelaskan kembali tentang betapa pentingnya kita untuk selalu bersungguh-sungguh, ya, di dalam melakukan kedekatan kita atau kebaikan, ya, yang mana ketika kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan atau kedekatan kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan segan-segan memberikan balasan ataupun ganjaran yang lebih dari apa yang kita lakukan. Ya, di sini dijelaskan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya, radhiyallahu anhu dari Nabi, ya, fi ma yarwihi an rabbih azza wajal, yang mana hadis ini merupakan hadis qudsi, ya. Jadi hadis qudsi ini, ya, itu, ya, kata-katanya dari Allah atau ucapannya dari Allah, akan tetapi redaksinya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, "Idza taqarrabal 'abdu," ya, apabila seorang hamba ya dekat ya ilayya kepada aku ya shibran ya sejengkal. Jadi kalau kita nih selaku hamba-hambanya ya dekat kepada Allah ya jaraknya itu sejengkal kata Allah ya taqarrabtu ilaihi zira'an, maka kata Allah aku akan dekat kepadanya apa sehasta ya. Nah ini maksudnya apa ya, kalau kita lihat kan shibran sama zira'an itu lebih lebar atau lebih luas mana? Hah? Zira'an. Kalau shibran itu kan sejengkal. Sejengkal itu selebar-lebarnya tangan orang tuh ya atau kaki orang nggak akan lebih dari berapa senti kira-kira? 25 atau 30 senti dah. Ya, itu yang namanya shibran, sejengkal. Ya. Lah akan tetapi ya kalau diartikan zira'an di sini ya itu lebih luas atau lebih lebar dari apa? Dari shibran. Kenapa? Karena zira'an di sini artinya hasta. Ya. Satu hasta itu sama dengan 45 senti. Ya, sampai 50 senti. Ya, nah 25 sampai 50 gedean mana? Gedean 50. Ya, itu. Jadi kalau kita nih ngelakuin kebaikan dikit aja tuh, ya, Allah akan balas lebih apa? Lebih banyak lagi. Ya, kita ngelakuin baikan itu sejengkal. Nah, nanti Allah akan berikan balasannya sehasta. Ya. Jadi kan sering kita jelaskan atau sering kita pelajari. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan balasan kepada seorang hamba yang melakukan kebaikan, sama aja nggak pernah, apalagi kurang. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan balasan selalu apa ya? Lebih ya dari apa yang kita kerjain. Tuh, itu yang pertama ya. Nah, wa idza taqarraba ilayya dzira'an ya, apabila seorang hambaku dekat kepadaku sehasta taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan dekat kepadanya satu depa. Depa itu lebih luas lagi dari apa? Dari zira'. Ya, kalau tadi zira'an 45 sampai 50 cm. Nah, satu depa ini sama dengan berapa? Ya, 60 sampai 75 cm. Ya, berarti lebih gede mana tuh? Lebih gede depan. Ya, tuh. Jadi kita melakukan kebaikan, ya, satu hasta 40 cm atau 45 cm, Allah akan balas paling sedikit berapa? 60 sampai 75 cm. Contohnya ini. Ini diibaratkan oleh apa? Dengan suatu luas suatu bidang. Ya. Jadi yang pasti isi yang akan Allah berikan kepada kita itu pasti lebih banyak, ya. Nah, di sini kita bisa mengambil suatu arti atau ya pemahaman. Jadi ketika kita bersedekah contohnya, ya, kita bersedekah 1.000 atau 110.000 contohnya, ya, itu Allah akan balas berapa kali lipat coba? 10, 70 sampai berapa? 700 kali lipat. Kira-kira itu tempat luber apa kagak? Luber. Ya. Contohnya ini kita nyedekah ya, air segelas nih. Segelas gini nih. Ya. Nanti itu Allah akan balas bukan dengan segelas air juga ukurannya. Ya, tapi berapa? Bisa 2 gelas, bisa 3 gelas, bisa 4 gelas, bahkan ada apa mudah apa? Ya, balasannya itu tidak terhitung. Kenapa? Di situ Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Ya, tapi kalau yang sering hitung-hitungan biasanya siapa? Manusia kepada Allah.
ya, pengen sedekah, ya, ngerogoh kantong nyari kira-kira ya pecahan yang paling kecil apa yang paling gede. Rogoh kantong nih, pengen sedekah, ya, diapain tuh di apa istilahnya? Ya, ini dulu colek-colek duit, ini uang berapa nih ya, kan? Longokin dikit dah. Ya, 5.000 masukin gitu. Ya kan? Tuh, kita apa ya? Karena kita hitung-hitungan. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah apa? Menghitung-hitung apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, nanti ada penjelasannya berikutnya. Selanjutnya wa iza atani yamshi, ya, apabila seorang hamba datang kepadaku yamshi dengan cara berjalan, ataituhu harwala, ya, maka aku akan datang kepada hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Jalan ambil lari kencengan mana? Lari. Ya, kita jalan, tapi Allah lari deketin kita, datang kepada kita. Berarti apa? Berarti di situ Allah Subhanahu wa taala demen banget sama kita kalau kita dekat sama Allah. Ya. Nah, ingat sebaliknya nanti kalau kita ya jauh kepada Allah, ya, tuh satu jengkal, ya, Allah akan lebih jauh lagi dari kita. Ya, jadi semakin dekat kita sama Allah, ya, semakin besar pahala yang Allah akan berikan. Ya, semakin jauh kita kepada Allah, berarti semakin sedikit pahala yang Allah akan apa? Akan berikan kepada kita. Rawahu al-Bukhari. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ini adalah merupakan apa? Hadis yang sahih. Ya, hadis kursi dan juga kedudukannya sebagai hadis yang sahih. Ya, nah, apa penjelasan dari hadis yang tadi? Ya, wal makna, penjelasan dari hadis tadi adalah man ata syai'an minat ta'at. Ya, barang siapa yang melakukan sesuatu dalam bentuk ketaatan walau qalilan, ya, sekalipun sedikit, qabaltuhu alaihi bi ad'afin minal isabati wal ikram, kata ya Imam Nawawi penjelasannya ini. Ya, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan meskipun sedikit saja, ya tuh, ya, qabaltuhu, maka aku akan balas, ya, apa? Bi ad'afin minal isabah wal ikram. Ya, dengan balasan apa? Balasan yang berlipat ganda dan juga apa? Allah akan berikan apa? Kemuliaan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Jadi memang kita ini melakukan kebaikan itu bukan suatu hal yang gampang. Ya. Melakukan kebaikan itu pasti akan penuh dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ya, kita ngaji kayak gini emang gampang nih. Ya, itu godaannya paling berat itu kalau orang ngaji di waktu subuh. Ya, mata ngantuk, ya, tuh badan kayaknya lemes, ya kan? Tuh kaki kayaknya berat banget untuk melangkah, tuh kaki kayak digantungin, ya, ada beban di kaki tuh berkilo-kilo. Ya, jadi berat kita ngelangkah kaki kita itu. Ya, itu cobaan. Kenapa? Ya, karena Allah juga tahu ketika Allah akan memberikan suatu pahala itu melihat kondisi dan keadaan suatu ibadah yang kita lakuin. Sebagai contoh, Pak, kita hadir di majelis taklim waktu subuh, sampai kita hadir di majelis taklim di waktu habis maghrib, pahalanya gedean mana? Subuh. Ya, beda. Ya, kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, jangankan dalam kebaikan, ya, kita melakukan dosa, contohnya nih, ya, kita berbuat zalim sama orang yang ada di Papua, ya, kemudian kita berbuat zalim sama orang yang ada di Jakarta. Kira-kira dosa zalim yang kita lakukan gede di yang orang Papua apa orang di Jakarta? Orang apa coba? Orang Jakarta, Pak. Ya.
Itu kalau kebaikan, ya. Tuh. Nah, dosa yang kita lakukan, orang Jakarta, ya, dengan dosa yang kita lakukan sama tetangga kita, gedean mana dosanya? Sama tetangga. Tuh, ya. Dosa yang kita lakukan atau kezaliman yang kita lakukan kepada tetangga kita dengan kezaliman yang kita lakukan dengan saudara kita, gedean mana dosanya? Saudara kita. Ya. Dosa yang kita lakukan sama saudara kita, ya, dengan dosa yang kita lakukan sama anggota keluarga kita, lebih gede mana dosanya? Keluarga kan gitu. Ya. Beda, Allah juga tahu. Ya, jangankan dalam hal itu, dalam kebaikan saja, Pak. Coba sebaik-baik sedekah kita berikan kepada siapa coba? Keluarga. Al-aqrab fal-aqrab. Ya, yang paling dekat. Tuh, ya. Jangan kita sibuk-sibuk ngasih bantuan kepada orang-orang yang jauh sana tuh, di Papua, di mana tahu. Sementara di keluarga kita masih ada orang yang apa? Yang susah, yang membutuhkan kita. Ya, tuh. Kita sama orang baik banget, sama keluarga sendiri. Nauzubillah pelitnya min dzalik. Ya, makanya Nabi bilang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Ya, sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Pada keluarganya. Ya. Jangan sama orang royalnya luar biasa, ya. Tapi sama bini pelitnya bukan main, ya. Masih duit sama bini dihitung malu. Tadi gue udah kasih lo, ya. Padahal masih cuma 50.000, ya. Baru 3 hari udah minta lagi, lah 50.000 udah 3 hari saya nggak minta. Jangankan 3 hari, setengah jam juga udah habis, ya kan? Ibu ya, oh ya katanya, ya. Jangan kena minta hitung-hitungan sama siapa? Sama istri kita, sama anak kita. Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena pahala yang Allah bakal kasih pun lebih gede ketimbang kita ngebantu atau menolong orang-orang yang jauh sana. Tuh, ya. Dosa lebih gede, kebaikan juga lebih gede terhadap kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Tuh. Nah, demikian pula kehadiran kita di majelis-majelis taklim, ya, yang waktunya beda-beda, itu pun pahalanya jelas Allah bedain. Memang Allah nggak kasih tahu, ya, memang Allah nggak kasih kabar sama kita. Tuh, semakin berat kita untuk melakukan kebaikan, semakin besar itu Allah akan berikan pahala kepada kita. Ya, makanya kalau ada orang, ya, dia mau ngaji habis subuh tuh, itu luar biasa. Ya, tadi ayatnya sudah saya baca waktu sholat subuh tuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Tuh, ya. Seorang hamba yang membaca Al-Qur'an di waktu fajar, masyhudan. Akan apa itu? Disaksikan oleh para malaikat. Ya, kita mau ngaji siang, ya, kita ngaji lagi seger, enak, gampang tuh mah biasa. Ya, tapi kita ngaji di waktu yang sulit nih seperti ini nih, jelas pahalanya lebih besar. Makanya di sini dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi, maksud dari hadis tadi adalah katakan, ya, man ata syai'an, ya, minat ta'ah walau qalilan, ya, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan meskipun sedikit, qabaltuhu alaihi bi ad'afin minal isabah wal ikram, maka aku akan balas kebaikan meskipun sedikit itu dengan apa? Dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, tuh. Baik. Wa kullama zada fit ta'ah. Ya, setiap kebaikan atau ketaatan yang kita lakukan itu lebih banyak, zadathu fis sawab, maka pahalanya pun atau ganjarannya pun akan apa? Akan lebih banyak lagi. Wa in kana ityatuhu bit ta'ah ala ta'anni. Nah, seandainya kita melakukan kebaikan, ya, ala ta'anni, meskipun dengan apa?
terpaksa, males-males gitu tuh, ya. Apa balasannya itu? Takunu kayfiyatahu ityani bisawab ala sur'ah. Maka Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan meskipun dengan malas-malesan. Allah akan balas pahala kebaikan yang kita lakukan itu dengan balasan yang apa? Yang besar juga. Bisur'ah, dengan balasan yang lebih cepat lagi. Tuh. Padahal kita ngelakuin kebaikannya itu apa itu? Letoy gitu kan. Kayak anak kecil baru bangun tidur suruh sholat subuh. Ya, itu kan kelemat-kelemet dulu itu. Ya, tadi garuk-garukan, garuk pala kagak dipindah ke tangan, pada selesai pindah ke kaki, apalagi digaruk tuh. Itu namanya at-ta'ani, maaf, ya, letoy. Ya. Allah akan balasnya seperti kita ngelakuin kebaikan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Coba, kurang apa ya Allah sama kita? Ya, tapi kadang kita yang kurang sadar. Ya, kita kan manusia biasanya itu semangat melakukan kebaikan apabila dengan balasan yang berbentuk zahir, yang kelihatan. Ya, itu yang namanya ya sesuatu yang kelihatan, ya, itu nanti apa? Di akhirat nggak bakal kita dikasih lagi, Pak. Ya, ibarat orang menjudi menang kan dapat duit banyak tuh. Ya, pengennya yang begitu. Jangan. Ya, Allah itu memberikan balasan, ada yang langsung, ada yang dipending, ada yang tidak langsung. Ya, tapi kebanyakan pahala Allah berikan tuh nanti saat kapan? Saat kita ya sudah berada di satu ruangan kamar yang berukuran 1x2 meter, baru Allah akan apa? Tunjukkan kebaikan-kebaikan. Nih, pahala kebaikan kecil yang pernah kamu lakukan, tapi aku balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Tuh, ya. Baik. Selesai sudah hadis yang dua daripada hadis babu al-mujahadah. Selanjutnya al-hadis salis, hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, ya, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ya, as-sihhatu wal faraghu, rawahul Bukhari. Ya, kata Nabi, ada nih dua nikmat. Ya, tuh. Dua nikmat ini besar. Ya, akan tetapi apa? Banyak dilalaikan. Banyak diabaikan oleh kebanyakan manusia. Ya. Jadi ini orang lalai banget, ya. Dianggap suatu nikmat yang biasa aja nih. Padahal ini nikmat nih sangat-sangat luar biasa. Ya. Apa itu kedua nikmat yang kebanyakan dilalaikan oleh manusia? Yang pertama kata Nabi, as-sihhatu. Ya. Apa itu? Nikmat berupa kesehatan. Ya. Jadi kira-kira ini sehat yang Allah kasih ini nikmat besar atau bukan? Besar, Pak. Ya. Apa arti sebuah harta yang melimpah, tapi kalau kita dalam keadaan sakit, manfaat gak? Gak manfaat. Kali gitu, Pak. Orang naik mobil Mercy bisa nyembuhin sakit gigi. Ada orang sakit gigi, yuk gua ajak naik mobil Baby Ben yuk, kita sembuh sakit gigi lo. Ada gak? Gak ada, gak menjamin. Ya, tuh. Yang dia pengen orang lagi sakit gigi kira-kira apa? Obat. Ya, berbagai macam cara obat yang Allah jadikan, ya, karena Nabi sudah katakan likul lida'in dawa, setiap penyakit pasti ada apanya? Obatnya. Ya, ada yang ngajarin orang kalau lagi sakit gigi ente ambil teh celup. Ya, teh celup ente gigit aja tuh. Gigit aja tuh.
ya dalam waktu ya 30 detik insya Allah tuh akan apa? Akan hilang sakit gigi. Ya, ya bapak ibu-ibu kalau sakit gigi sangat sakit ambil teh celup aja itu. Ya, gigi teh gigi gitu tuh, kayak orang gemes. Ya, cuma jangan sampai bolong gitu tuh. Biar apa? Biar tuh bakteri-bakterinya itu ya apa itu hilang ya dengan apa? Ya, zat yang ada pada teh itu. Ya, gampang kan? Ya, gigi, yuk naik mobil, ya, Velfire yang paling terbaru yuk. Kira-kira yang ada tuh orang marah atau apa? Orang marah, kurang ajar banget. Gue lagi gigi, lu ajak naik mobil, ya, gue sehat lu nggak ajak naik mobil. Jangankan mobil, motor aja gue penumpang lu gak kasih kan begitu. Ya, itu nikmat pak. Ya, orang nikmat ya Allah enak banget tak. Ya, orang sehat itu makan enak aja enak, apalagi enak makan. Ya, tuh. Lah orang sakit dikasih makanan yang enak gak tuh makanan? Enggak enak. Ya, orang lagi sakit darah tinggi ditawarin durian montong. Ya, kira-kira itu yang lagi sakit darah tinggi akan menerima atau gimana? Ya, ada tuh orang kurang ajar banget. Ditahu gue sakit darah tinggi ditawarin durian montong lagi. Ya, montongnya bukan montong lokal ya, montong Thailand. Ya kan? Itu kan harganya itu sekilo tuh sampai 500.000 pak. Ya, 500.000, setengah juta. Ya, tuh. Padahal tuh durian mahal, tapi dia dalam keadaan nggak sehat, jadi nggak enak. Ya, jadi nggak enak. Ya, ya jangankan kita makan gitulah pak. Ya, kita lagi sakit gigi, padahal selama ini ada orang yang cinta banget sama kita, demen banget sama kita, tidur bareng, bahkan mandi kadang bareng. Siapa itu? Bini kita lagi sakit gigi, bini kita nawarin mau gak? Ada itu. Yang ada bini kita omel, lu agak tahu diri banget, gue lagi sakit gigi lu ajakin. Ya kan? Itu nikmat tuh pak. Ya, orang akan merasa ya nikmat itu sangat berharga, nikmat sehat itu sangat berharga kalau dia sedang apa? Sakit. Dia baru merasakan ya Allah, ya ternyata orang sehat itu enak ya. Ya, orang sakit itu enggak enak. Ini orang Allah udah kasih dia masih sehat, jalannya masih enak, ya kemana-mana nggak pakai tongkat. Ya, ada orang kemana-mana pakai tongkat masih ngejar kebaikan, di mana ada majelis taklim dia datang. Nah kita yang sehat, ya kok nggak kita manfaatin untuk kebaikan tersebut. Ini termasuk kita orang-orang yang maghbun, ya lalai terhadap nikmat sehat yang Allah apa berikan kepada kita. Ya, nah kita ini sehat pak, bukan hanya sekedar sehat doang, tapi apa? Ada kata afiyah. Ya, afiyah ini yang akan mendorong kita untuk apa? Ketertarikan kita melakukan kebaikan. Ya, makanya kita selalu doakan Allahumma inna nas'aluka sihatan. Ya, Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, afiyah inilah yang akan apa? Ngedorong kita, ya, memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama, nikmat sehat yang selalu kita lalaikan. Ya, tuh. Yang kedua apa kata Nabi? Yang kedua adalah wal faragh. Ya, apa itu al faragh? Ya, waktu luang. Ya, waktu luang. Kita pak kira-kira habis subuh ada gak urusan yang kita kerjain? Ada gak? Habis subuh kita ada urusan gak yang kita kerjain juga? Gak ada pak. Ya, yang ada di mana-mana habis subuh itu orang pada istirahat. Ya, tidur. Kalau kerjaan nggak ada. Ya. Nah, kesempatan waktu yang Allah kasih di waktu subuh, ya, dengan waktu taruhlah 1 jam contohnya. Kita sholat subuh, habis subuh kemudian ada apa? Kajian taklim, ya. Tuh, kita ikutin.
padahal itu ada kesempatan lalu kita nggak gunakan. Nah, ini kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang maghbun. Ya, jangankan kita Pak manusia biasa. Ya, Nabi Muhammad saja. Ya, seorang makhluk yang menjadi kekasih Allah. Ya, seorang makhluk yang dikatakan dosa-dosanya sudah diampunin. Ya, maksum, tapi masih bawa ngapain? Beristighfar saat Nabi lagi sehat saja. Ya, makanya dalam riwayat dikatakan itu, ya, ada salah seorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh. Orang ini bertanya, apa putu lima tasna' hadza? Ya. Ya Rasul, apa sih yang kamu lakukan seperti ini? Ya. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kamu yang sekarang dan dosa kamu yang akan datang? Coba. Ya. Nabi dosa yang belum dia lakuin sudah diampuni, dosa yang sudah pernah dilakuin, bahkan Nabi nggak pernah berdosa sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Di sini hanya dijawab, ya. Qala al-Arif billah, berkata al-Arif billah Ibnu Jumrah, ya, fi asna'il kalam lahu, tentang hadis ini, kata beliau, lan yadkhula ahadukum al-jannah bi amalihi. Seseorang itu Allah enggak bakal masukin ke dalam surga lantaran apanya? Amalnya. Pak, kita masuk surga ini bukan karena amal kita loh. Ya, kalau Allah akan timbang amal kita, Pak, dan Allah balas dengan surga, enggak ada apa-apanya nih amal kita. Ya. Enggak ada apa-apanya. Kenapa Pak? Yang namanya amal itu kelihatan zahirnya doang di depan orang. Jangankan itu Pak, ada orang, maaf ya, orang mengatakan tuh si anak tahajudnya rajin banget, luar biasa ya. Ya, tiap malam tahajud, subuh berjamaah di masjid, tahu-tahu ngapain? Ngelakuin sesuatu yang maksiat. Orang kan bertanya, ya, ini apa sebabnya nih? Di situ mungkin tuh orang apa ya? Punya niat lain. Ya, salah niat. Ketika melakukan kebaikan ada niat-niat yang lain. Ya, menurut orang itu luar biasa. Tapi di mata Allah nggak ada apa-apanya. Makanya lan yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Seorang nggak akan dimasukkan ke dalam surga karena apanya? Karena amalnya. Tuh, ya, tuh. Nah, di sini makanya, ya, Rasul menjawab ketika tuh orang bertanya, "Ngapain Nabi? Ente capek-capek?" Ya, sholat tahajud, istighfar 100 kali atau 70 kali, ya. Nabi menjawab, ya, "Uhibbu an akuna abdan syakura." Ya, aku sangat suka menjadi seorang hamba yang selalu apa? Bersyukur. Ya, itu. Wal makna, ya, maksudnya adalah annal maghfirah sababun likaunit tahajjud, ya, syukran fa kaifa atrukuhu. Ya, nah dengan kita bertahajud ini kata Nabi, Allah akan mengampuni dosa-dosa aku dan akan apa? Aku menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kenapa harus aku tinggalkan? Tuh. Nabi ngomong begitu tuh. Ya, lah kita Pak belum ada jaminan masuk surga. Dosa belum tentu diampunin. Amal kita belum banyak, ya kan? Kita bermalas-malas ria. Masa sih nggak malu namanya Nabi kan begitu? Ya, Nabi saja itu luar biasa ketika dia sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, mau apa? Mau melakukan tuh suatu perbuatan yang sangat berat itu. Dia tahajud, ya, yang bahkan dalam riwayat dikatakan tahajud itu menjadi suatu hukum yang wajib dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah inilah dua nikmat yang sangat besar yang selalu diabaikan oleh kebanyakan manusia, nikmat kesehatan
dan nikmat waktu luang. Ya, itu kan karena dalam hadis ya yang diucapkan oleh siapa tuh? Ya, oleh siapa? Umar bin Al-Khattab, kata beliau apa? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, lakukan 5 hal sebelum datang yang 5. Di antaranya itu apa? Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Ya, sibuk. Ya, tuh. Ntar kalau udah sibuk banyak kerjaan, anu ini itu jadiin alasan. Ya, anak muda pada nggak ngaji kenapa? Alasannya kerja capek, pulang kerja lemes. Kan gitu tuh ada jadiin alasan. Tuh, ya. Yang kedua kata Sayyidina Umar apa? Wasihataka qabla saqamika. Ya, waktu sehatmu sebelum waktu sakit datang. Ya, terus kalau udah sakit jadiin alasan itu. Ya orang kalau udah sakit ngapain aja malas, Pak. Ya, jangankan hadir di majelis taklim, makan aja enggak nafsu orang sakit itu. Ya, nah itu sebelum datang yang 5 itu, Pak, maka marilah kita lakukan apa yang menjadi wasiat atau pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya di bulan Dzulqa'dah ini, ya di bulan yang merupakan bulan yang Allah muliakan, Ashhurul Hurum, ya Allah berikan motivasi kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak, saya kira cukup 2 hadis dulu kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk selalu giat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau ditanya.